Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen bahas tentang berapa banyak sih uang yang diperlukan kalau misalnya kamu pengen hidup di Cina ya man? Atau aku akan bahas tentang biaya hidup di Beijing ini. Nah seperti yang teman-teman ketahui, kan aku saat ini sedang bekerja di sini dan aku udah beberapa tahun ada di Beijing ya man. Tapi sebelum mulai aku bakal disclaimer dulu akan beberapa hal, yaitu yang pertama biaya hidup dan spending habit setiap orang akan berbeda-beda. Nah jadi penjelasanku pada video ini mungkin nggak bisa dijadikan patokan ya teman, tapi paling nggak hanya buat menjadi perspektif aja supaya teman-teman lebih ada gambaran berapa banyak sih uang yang diperlukan kalau misalnya pengen hidup di Cina ya teman, khususnya di kota Beijing ini dalam pembahasan kita pada video kali ini. Nah poin keduanya adalah biaya hidup itu bersifat subjektif, ini menurut pengalaman pribadi. Nah jadi yang aku jabarin ini menurut pengalaman aku pribadi ya teman, dan ini sifatnya subjektif. Kalau misalnya ada temanku yang ngejelasin atau misalnya kamu tanya ke setiap orang, mungkin jawabannya bisa berbeda-beda banget ya men. Tapi kalau misalnya pandanganku akan aku jelaskan di video ini supaya paling nggak bisa menjadi sedikit gambaran aja buat teman-teman. Disclaimer ketiga, ada biaya hidup yang aku jabarkan adalah teruntuk kota Beijing di tahun 2022. Karena seperti yang kamu ketahui, di Cina itu pemerataannya kurang ya men, sama kayak di Indonesia, di mana ada kota yang maju-maju banget, ada yang terbelakang juga terbelakang banget, sehingga kalau misalnya kamu lihat, mungkin perputaran uangnya bisa timpang banget ya, sama kayak di Indonesia ya men. Kalau misalnya kita bandingin UMR kota utama kita yaitu Jakarta, kita bandingin dengan UMR di kota lain, bisa juga lumayan jauh, dan biaya hidupnya pun bisa beda jauh. Nah itu pun sama, di Cina pun seperti itu ya men. Dan di video kali ini yang aku bahas dikhususkan untuk kota Beijing, di mana Beijing itu merupakan kota first tier juga. Beijing, Shanghai itu merupakan kota utama, jadi bisa dibilang ini angkanya tergolong tinggi dan tergolong mahal. Kalau kamu bandingin dengan kota-kota yang second tier atau yang lebih kecil lagi, mungkin angkanya bisa sedikit berbeda dengan yang aku jelaskan di video kali ini. Nanti aku juga bakal jabarin kalau misalnya dalam rupiah pengeluarannya berapa, kita bakal bahas satu persatu ya kan. Yang pertama adalah biaya makan. Nah di sini aku udah siapin tabelnya, yang sebelah kiri adalah kebutuhan, yang sebelah kanan biaya per bulan. Kalau misalnya yang kiri ini adalah angka terkecilnya berapa, yang kanan ini adalah angka paling besarnya di kisaran berapa. Tapi ini balik lagi kembali ke teman-teman ya. Kalau misalnya aku kasih batasan tertinggi di sini, bukan berarti nggak bisa lebih dari itu. Nyatanya ada aja kan orang yang misalnya kalau hidupnya boros mungkin bisa lebih besar lagi dari biaya yang aku sampaikan di sini. Terus juga kalau misalnya orang yang katakan lebih irit lagi dari aku, ya mungkin angkanya bisa lebih kecil bahkan dari ini ya man. Jadi ini tergolong subjektif, tapi aku kasih gambaran aja di sini. Yang pertama adalah makan. Nah, makan ini kalau misalnya menurut aku pribadi, sebenarnya makan di Beijing sama makan di Jakarta bisa dibilang harganya mirip-mirip ya. Kalau kamu makan di restoran-restoran yang ada di misalnya di dekat sekolah, mungkin sekitar satu kali makan itu istilahnya 20 RMB juga udah bisa cukup ya teman, 20 ribuan. Kalau misalnya kamu makan di lingkungan sekolah, bahkan 20 itu udah tergolong lebih-lebih, biasanya jauh lebih murah dari itu ya teman. Biasanya mungkin belasan atau mungkin bisa lebih murah dari itu. Nah, kalau misalnya untuk perihal makan, menurut aku renminbi itu ibaratnya rupiah aja. Kayak di Indonesia kan mungkin kita sekali makan 30 ribu atau mungkin 25 ribu. Ya di Cina itu juga ibaratnya sama ya kan, 25 RMB, 30 RMB itu harga yang wajar. Nah, tapi kalau misalnya kamu makannya di tempat-tempat yang mewah, misalnya di daerah elit, ya itu mungkin aja kalau misalnya kamu makan sampai ratusan RMB itu juga wajar banget ya kan. Nah, di sini aku bikin range-nya aja. Di sini kalau misalnya sehari aku makan satu kali dan satu bulan itu ada 30 hari, ya berarti minimal aku membutuhkan sekitar 600 renminbi ya man, itu yang paling minimal. Dan kenapa aku bisa makannya sehari cuma sekali? Jawabannya adalah selama aku bekerja, pasti aku selalu disediain makanan dari kantor ya man. Jadi kalau misalnya pagi, paling aku cuma makan makanan kecil aja, makan biskuit atau apapun, tapi kalau misalnya siangnya, itu selalu disediain makanan dari kantor. Jadi siang aku nggak perlu mikirin soal biaya makanan ini. Sebenarnya kalau misalnya temanku, itu mereka juga pada suka jajan ya man. Cuma kalau aku pribadi, aku selalu makan makanan dari kantor, karena kenapa? Aku lumayan bisa ngirit uang ya man. Dengan aku melakukan seperti itu, artinya aku bisa menginvestasikan lebih banyak uang, sehingga asetku bisa bertumbuh lebih cepat. Makanya aku sering kali hanya selalu makan yang disediakan di kantor aja. Nah ini mungkin range paling mahalnya 1.500, karena kalau misalnya sehari mungkin kamu habisin 50 renminbi, 50 kuai, mungkin harusnya sebulan 1.500 harusnya masih cukup ya man. Atau kalau misalnya kamu boros-boros banget pun katakan 2.000 harusnya udah oke sih. Kalau misalnya untuk makanan ini mungkin setara sama Indonesia ibaratnya gitu ya man. Nah kalau untuk minum ini biasa minum itu aku cuma satu bulan mungkin cuma habis satu
galon. Karena kenapa? Karena seperti yang tadi aku jelasin lagi, aku sebagian besar waktuku itu di kantor ya men. Di rumah itu cuma berapa jam, sisanya tidur. Maka dari itu, kebanyakan minuman pun aku habisnya minuman dari kantor. Makanya biasa aku cuma habis mungkin sekitar 1 galon dalam sebulan. Kalau misalnya banyak pun, misalnya belakangan ini lagi WFA, mungkin banyak pun ya paling 2 atau 3 galon. 1 galon biasa sekitar 16 renminbi, kalau 2 galon pun sekitar 32 renminbi. Kalau aku pribadi, aku lebih sering minum di kantor ya men. Karena kebanyakan waktu bekerja aku pun di kantor ya men. Nah, kalau apartemen ini yang cukup sedikit tricky. Dimana apartemen di Beijing ini tergolong mahal banget ya men. Biasanya orang itu akan mendapatkan di harga sekitar 3.000 renminbi sampai 5.000 renminbi. Seringkali teman-temanku kalau misalnya nyewa pun pasti harganya itu sekitar 3 ribuan sampai 4 ribuan. Kalau misalnya pengen yang bagus dikit, itu mungkin 5 ribuan. Nah, seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya aku pribadi itu udah tinggal di sini lama, jadi aku udah mendapatkan harga yang di masa lalu ya. Dan juga karena aku ambil apartemen yang super duper kecil, super duper simple, dan sederhana banget, terus juga di daerah yang gak elit-elit banget, bahkan di daerahku ini kebanyakan orang tua ya men. Maka dari itu aku bisa mendapatkan harga yang murah. Kalau aku pribadi, aku hanya sewa apartemen tuh sekitar 1.300, dan itu udah tergolong murah banget ya men. Biasanya orang pasti habisnya sekitar 3.000 sampai 4.000. Nah, di sini aku kasih range paling mahal ya mungkin sampai 4.000 masih oke lah ya men. Karena kebetulan daerahku ini lumayan dekat dengan daerah universitasku. Lumayan di tengah kota juga ya men. Jadi kalau misalnya kamu mau cari yang seperti aku, mungkin tuh sulit banget, tapi harga wajarnya ya paling nggak di 3.000, 4.000, 5.000 lah. Nah, saranku pribadi kalau misalnya kamu pengen irit, kamu usahakan untuk iritnya di apartemen. Karena walau gimana pun, sewa tempat tinggal itu salah satu biaya pengeluaran yang paling besar ya. Kita bisa bandingin dengan yang lain nih, tergolong lebih besar ya men. Nah, berikutnya adalah SIM card. Kalau SIM card ini dia macam-macam plannya, ada yang 1 hari 1 renminbi, yang 1 hari 1 renminbi itu paketnya adalah 1 hari cuma bisa pakai 1 giga. Kalau misalnya telepon atau SMS, aku pribadi juga kurang pakai sih, karena di sini kan kebanyakan semuanya pakai internet, pakai WeChat, itu udah cukup banget ya men. Aku pribadi aku ambil paket yang itu, jadi aku 1 bulan itu cuma habis sekitar 30 renminbi. Tapi kalau misalnya kamu pengen beli kuota lebih banyak pun, harusnya bisa habis 50 sampai 70, itu harusnya udah cukup ya men. 100 renminbi mungkin itu udah berlebih. Nah, aku pribadi aku cuma habis sekitar 30 renminbi, dan harusnya itu udah cukup banget sih ya. Karena kebanyakan di sini juga cuma stay di rumah ataupun di kantor, dan semua itu udah ada internet. Nah, untuk internet ini tergantung banget ya men. Bayarnya itu biasa per tahun, tapi seringkali internet itu udah termasuk dengan sewa apartemen kamu. Maka dari itu kebanyakan orang bayar internetnya itu nol karena mereka dari apartemennya udah sekaligus dikasih sama pantungnya atau sama pemilik apartemen tersebut ya kan, atau yang menyewakan. Nah, kalau aku pribadi di sini aku harus bayar sendiri, di mana aku bayar sendiri itu biasanya sekitar 450 per tahun. Berarti kalau misalnya per bulan itu sekitar 37,5 renminbi ya kan. Itu yang aku pakai itu sekitar 37 renminbi per bulan. Tapi kalau misalnya pengen yang paling cepat, setahu aku yang lumayan mahal itu 700-an ya kan, 720 kalau misalnya dibagi 12 itu sekitar 60. Jadi kalau misalnya 60 harusnya udah oke banget ya kan. Cuma aku pribadi aku bayar sekitar 30-an aja per bulan. Nah, VPN ini juga cukup sedikit tricky karena di Cina ini kamu butuh banget yang namanya VPN. Bahkan kalau misalnya nggak ada VPN, bahkan aku nggak bisa ngupload video ke YouTube, aku juga nggak bisa nonton YouTube ya kan. Facebook, Google, semuanya yang berkaitan dengan internet luar negeri, itu harus menggunakan VPN. Nah, VPN salah satu produk VPN yang sering dipakai itu VPN yang bisa bagi 5, di mana per tahunnya itu bayar 800. Tapi ini kamu bisa patungan berlima sama teman kamu, kalau misalnya dibagi 5, berarti satu orang hanya mengeluarkan sekitar 160. Kalau misalnya dibagi 12, artinya per bulan kamu keluar sekitar 13 renminbi. Nah, makanya di sini aku tulis sekitar 14 renminbi untuk VPN ya kan. Kalau aku pribadi nggak ngeluarin sama sekali karena dari kantorku pasti kantor udah menyediakan ya. Karena kan kantor juga kebutuhan pekerjaannya semua membutuhkan internet yang berkaitan dengan internet luar negeri. Jadi aku nggak gitu perlu. Aku pribadi bahkan dikasih 2 VPN dari kantorku ya kan. Jadi aku pribadi nggak keluarin biaya buat VPN ini. Nah, transportasi umum ini kalau misalnya di Beijing ini enaknya kamu kemana-mana itu sudah bisa menggunakan yang namanya subway, terus juga bisa menggunakan bis, terus juga bisa menggunakan sepeda yang dari bike sharing. Jadi kalau misalnya soal transportasi ini super duper lengkap ya. Kalau misalnya untuk bus biasa untuk 1 kali naik itu sekitar 1 renminbi, kalau misalnya jauh pun paling sekitar 2 renminbi paling mahal. Kalau misalnya transportasi umum seperti subway itu biasanya 3 sampai 5. Itu tergantung kamu perginya dari mana ke mana. Cuman sering kali biasa aku per hari itu per 1 kali jalan tuh sekitar 4 renminbi ya kan. Karena aku ke kantor itu sekitar 8 atau 9 station, jadi aku biasa habisin sekitar 4 renminbi untuk sekali jalan. Untuk 1 hari habis 8 renminbi. Berarti untuk 1 bulan, karena sebulan itu sekitar 20
sampai 22 hari kerja, biasanya aku habis sekitar 150 sampai 200 Yaman. Dan di sini aku kasih 250, harusnya kalau kamu udah punya 250 harusnya udah cukup sih, walaupun kamu lumayan sering keluar. Paling kalau paling mahal pun paling 300 Yaman, itu udah cukup banget. Karena di sini transportasi umum super lengkap, kamu kemana-mana naik transportasi umum juga udah oke banget. Nggak perlu sewa taksi juga nggak apa-apa Yaman. Paling sewa taksi kalau misalnya kebutuhan tertentu aja. Kalau aku pribadi, aku hanya menggunakan transportasi umum. Nah, berikutnya jajan, entertainment, travel. Nah, untuk yang satu ini, aku benar-benar nggak bisa spesify angkanya berapa, karena nih setiap orang pasti angkanya beda banget ya. Kamu bisa seirit mungkin sampai nggak keluarin biaya buat entertainment, atau kamu juga bisa boros banget sampai per bulan habisin 2.000. Bahkan kalau misal kamu pengen spend lebih dari 2.000, itu juga bisa banget ya kan? Kan semua itu tergantung dengan lifestyle kamu juga. Nah, kalau aku pribadi, biasa entertainment aku nggak habis banyak sih. Karena kebetulan hobi aku adalah kebanyakan hobi yang gratis, kebanyakan hobi yang aku miliki, kebanyakan nggak perlu biaya apa-apa. Dan kalau misalnya jalan-jalan pun, aku sering kali hanya jalan-jalan paling bareng temen, biasanya paling ke tempat wisata umum, dimana kalau tempat wisata umum biasanya nggak gitu mahal ya kan? Biasanya bahkan di bawah 50 RMB itu juga udah bisa jalan. Kalau misal kamu pengen nonton, mungkin sekitar 20-30 juga udah bisa, ya mirip-mirip dengan biaya di Jakarta juga ya man. Bahkan ada kalanya kadang biaya di Jakarta bisa lebih tinggi juga, jadi tergantung ya man. Cuma kalau aku pribadi, aku kurang suka nonton bioskop di sini karena menurut aku pribadi, entah kenapa kondisi sinema di Indonesia menurut aku jauh lebih oke ya. Itu kalau menurut pendapat aku pribadi, tapi ini subjektif ya man. Nah, berikutnya adalah visa. Kalau misalnya visa ini tergantung juga. Kalau misalnya visa yang aku miliki itu adalah visa kerja, di mana aku membayar sekitar 400 per tahun. Kalau misalnya 400 per tahun, berarti per bulannya aku menghabiskan sekitar 33,3, yaitu 34. Cuma aku pribadi, kalau misalnya visa aku 100% ditanggung oleh kantor ya. Jadi aku sama sekali nggak ngeluarin, aku cuman paling habis waktu buat ngurusnya aja, tapi kalau misalnya untuk biaya, itu fully ditanggung sama kantor. Nah, yang terakhir juga untuk izin kerja dan juga izin tinggal nih sama sekali nggak ada biaya apapun ya, man. Tapi kalau misalnya di sini kamu ada melanggar atau apapun, kamu hati-hati itu bisa kena denda. Pastikan kamu mengikuti semua legalitas yang berlaku di sini ya man. Kalau misal kamu disuruh lapor ya kamu harus lapor. Terus juga usahakan jangan melanggar apapun ya man. Karena yang namanya kita berada di negara orang, pasti ada hukum namanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya man. Kita harus juga respect dengan peraturan yang ada di sini. Jadi di sini aku bisa bilang sama-sama nol biayanya. Nah, untuk bisnis trip ini juga aku, kalau misalnya bisnis trip, aku sering kali ditanggung sama kantor ya, man. Bahkan terakhir kali aku pulang ke Indonesia, kalau nggak salah waktu itu beberapa tahun lalu, itu juga dibiayain dari kantor. Jadi kalau untuk bisnis trip ini aku nggak perlu peduli sama sekali, biasanya nol. Cuma kalau misalnya kamu kerja di sini, ini sangat bergantung dengan kondisi kantor kamu ya, man. Tergantung dengan perusahaan yang meng-hire kamu. Jadi situasional banget. Nah, kalau misalnya kita totalin semua, biaya minimum yang dikeluarkan mungkin sekitar 2.296, 2.300. Sedangkan biaya paling tinggi mungkin di sekitar range-nya 7.960 ya man. Ini kalau misalnya kamu udah boros-borosnya harusnya bisa habis sekitar segini. Dan kalau misalnya untuk saat ini, kurs renminbi itu ada sekitar, kamu tinggal search saja di Google, RMB itu IDR 2187. Ini kita tinggal masukin 2187 ya man. Nah, berarti kalau misalnya kamu lihat di sini, dalam rupiah per bulannya itu bisa mengeluarkan biaya hingga 5 juta sampai 17 juta. Tergantung kamu hidupnya irit atau kamu hidupnya boros. Ini kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kamu ya man. Aku pribadi biasa aku selalu menekan pengeluaranku supaya nggak gitu besar, karena seperti yang kamu ketahui, kalau kamu udah sering mampir di channel ini, kamu pasti tahu ya bahwa aku memiliki kebiasaan untuk selalu menginvestasikan uangku ya man. Bagi aku yang terpenting bukanlah spending, tapi bagi aku yang terpenting adalah membangun aset sebesar mungkin, membangun passive income sebesar mungkin, dan membuat uang bekerja untukku. Karena kebahagiaanku adalah mendapatkan atau membentuk yang namanya passive income. Buat kamu yang pengen tahu gimana cara membentuk passive income, kamu boleh cek video-videoku yang sebelumnya. Kamu bisa scroll ke bawah, ada banyak banget video yang mengajarkan mengenai personal finance, investasi, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Kalau misalnya kamu ada request, boleh tulis kolom komentar. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!